Kota Kota Roma yang menjadi awal perkembangan Kekaisaran Romawi dengan Kolosium sebagai jantung kotanya. Pemerintahan terpusat dan sistem hukum. Pemerintahan yang terpusat di tangan kaisar dan sistem hukum yang jelas, contohnya Codex Justianus. Sistem penulisan dan catatan sejarah. Sistem penulisan berupa huruf Latin dan catatan sejarah mengenai perkembangan kekaisaran. Sistem kepercayaan yang terorganisir. Sistem kepercayaan yang berkembang dari animisme ke politeisme dan menjadi Katolik. Teknologi yang canggih. Teknologi berupa peralatan bedah yang masih digunakan hingga sekarang. Kelas sosial. Kelas sosial dengan adanya golongan budak dan masyarakat bebas. Pekerjaan yang terspesialisasi. Pekerjaan yang terspesialisasi mulai dari golongan petani, pedagang, hingga bangsawan. Selamat siang semuanya, kembali lagi di Berita Sejarah dengan saya Natasha dan dengan seorang sejarawan Michelle Jessica yang sudah meneliti tentang peradaban Romawi kuno selama 3 tahun. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Ancient Rome atau peradaban Romawi kuno. Jadi, seperti yang kita ketahui, peradaban Romawi kuno adalah sebuah peradaban yang tumbuh di negara atau kota Roma, yang tumbuh di semenanjung Italia di tepi Sungai Tiber di sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Nah, awal mula peradaban ini seperti apa sih, Syah? Jadi seperti yang dikatakan Natasha, awal mula dari peradaban ini adalah di lembah Sungai Tiber. Nah, mereka ini adalah suku Latia yang menamai tempat tinggal mereka Latium. Dan ada versi keduanya yaitu versi legenda, yaitu yang didirikan oleh Remus dan Romulus, kedua anak dari keturunan Aeneas Yunani. Romulus ini menjadi raja tanggal 1 April 753 sebelum Masehi. Nah, kita kan tahu bahwa kota Roma itu berada di Italia, tapi sebenarnya letak persisnya peradaban Roma itu ada di mana sih? Jadi sebenarnya letak persisnya itu adalah terbentang dari Britania Inggris hingga ke Mesir. Dengan batas-batas alamnya adalah di utara semenanjung Apenia bersambung dengan dataran Eropa yang memiliki pegunungan Alpen sebagai batas alamnya. Dan di sebelah utara ini memisahkan Italia dengan Swiss dan Austria. Di sebelah barat laut memisahkan Italia dan Prancis, dan di sebelah timur laut memisahkan Italia dengan Yugoslavia. Lalu gimana dengan keadaan penduduknya? Penduduknya ini sebenarnya siapa aja? Jadi sebenarnya penduduknya ini adalah suku Latia, namun seiring dengan berjalannya waktu terjadi percampuran dengan suku Campania dan Etruska. Lalu segi ekonominya para penduduknya ini seperti apa? Jadi dalam segi ekonomi ini mencapai puncak kebudayaannya dan puncak kesuksesannya pada tahun. Dalam segi ekonomi, mereka ini mencapai puncaknya ketika Kaisar Octavianus yang memerintah. Pada pemerintahannya, kegiatan perekonomian ini menjadi baik karena didukung oleh perdagangan dan pelayaran. Baiklah, terima kasih. Sekarang saya sudah punya 2 reporter yang akan melaporkan mengenai peninggalan dari peradaban Romawi dan pengaruh dari peradaban Romawi kuno. Mari kita saksikan bersama. Terima kasih kepada saudara Natasha dan Michelle di studio. Sekarang saya Yunita akan menjelaskan mengenai peninggalan peradaban Romawi. Peninggalan bahasa Romawi meliputi seni bangunan seperti amphitheater, sirkus Maxima, dan termen. Seni perpatungan yang berbentuk potret, seni hiburan berupa gladiator, chariot race, dan gelanggang pertempuran laut. Seni sastra meliputi Aeneis karangan Vergilius dan Julius Caesar berjudul De Bello Gallica. Sekian informasi dari saya. Sekarang mari saksikan Willy dengan pengaruh peradaban Romawi pada dunia. Terima kasih saudara Yunita, saya Willy akan menemani Anda semua dalam penjelasan mengenai pengaruh peradaban Romawi pada dunia. Pertama, Romawi mempengaruhi dengan tulisannya yaitu bahasa Latin. Penulisan Latin mempengaruhi ajat yang kita gunakan sekarang ini. Kedua, Romawi mempengaruhi sistem hukum modern dengan hukumannya bernama Codex Justianus yang dikembangkan oleh Kaisar Justianus menjadi dasar dari penyusunan hukum modern. Ketiga, ada juga angka Romawi yang masih digunakan sampai sekarang ini. Keempat, adalah bangunan yang menggunakan beton khusus yang pencampurannya masih digunakan sampai sekarang.
Sekian informasi dari saya. Kembali lagi ke studio bersama Natasha dan Michelle. Ya, terima kasih Bu Yuda dan Yunita. Sekarang marilah kita membahas topik terakhir kita pada hari ini, yaitu mengenai keruntuhan peradaban Romawi kuno. Jadi awalnya keruntuhan yang terjadi ini karena apa sih, Cak? Jadi sebenarnya keruntuhannya itu belum tahu secara pasti ya. Namun menurut hipotesa para arkeolog, keruntuhan ini dimulai dari tahun 395 Masehi. Kekaisaran Romawi ini dibagi menjadi dua, yaitu menjadi Romawi Timur dan Romawi Barat. Perpisahan ini menyebabkan melemahnya kemiliteran Romawi. Kekaisaran Barat ditaklukkan pada tahun 476 Masehi oleh suku Germania bernama Visigoth. Dan tahun 1453 Masehi, Kekaisaran Romawi Timur menyusul kejatuhan Romawi Barat oleh Turki Utsmani. Wah, ternyata sebuah peradaban yang begitu besar bisa juga diruntuhkan ya. Baiklah, sekian dulu berita sejarah pada hari ini. Saksikan berita sejarah di episode berikutnya. Saya Natasha dan Michelle mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.